Nah, jika PSSI ngambil langkah untuk merekrut Boyan Hodak dari Persib Bandung, artinya sama aja. Itu jadi hal yang berpotensi bisa merusak stabilitas dari Persib Bandung itu sendiri. Cuman jika hal itu beneran terjadi, menurut gua langkah tersebut adalah langkah yang sama sekali gak bijak dari PSSI. Yang namanya bursa transfer pelatih beda dengan bursa transfer pemain. Kalau bursa transfer pemain itu gak bisa sembarangan dilakukan karena memang ada jadwal tertentu untuk melangsungkan proses transfer pemain tersebut. Sedangkan untuk bursa transfer pelatih gak terpatok sama jadwal dari bursa transfer itu sendiri. Makanya transfer pelatih ini bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya alasan umum dari pergantian pelatih, apalagi yang digantinya di pertengahan kompetisi, itu rata-rata emang karena ada masalah. Contohnya di musim ini aja, sampai pekan ke-11 BRI Super League, udah ada 3 pelatih yang jadi korban. Mulai dari Eduardo Almeida yang gagal perform bareng Semen Padang, terus Bernardo Tavares yang ada masalah terkait gaji di PSM Makassar, sampai yang terbaru adalah Peter Deru, pelatih Persis Solo yang udah dinonaktifkan gara-gara gak bisa ngangkat performa tim. Dan sekarang, di tengah dinamika tersebut, muncul rumor dari salah satu kontestan BRI Super League yaitu Persib Bandung dengan masa depan pelatihnya yaitu Boyan Hodak. Bukan karena ada masalah, bukan karena gak bisa berprestasi, tapi justru karena prestasi dari Boyan Hodak yang pada akhirnya muncul rumor kencang bahwa dia diminati oleh PSSI untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Mungkin kalian yang dengar berita ini ada yang excited karena seperti yang kita tahu, Boyan Hodak adalah pelatih yang berkualitas dan mungkin bisa memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia. Tapi di sisi lain, pasti banyak juga yang gak rela dan gak setuju karena Boyan Hodak sekarang udah klop banget sama Persib. Bahkan dia on the track untuk menjadikan Persib sebagai klub yang berprestasi di level Asia. Dan daripada kita semua bingung dengan kebenaran dari rumor ini, di video ini gue mau ngajak kalian buat kita sama-sama bahas tentang rumor Boyan Hodak yang diminati oleh Timnas Indonesia. Mulai dari dasarnya apa, sampai bagaimana potensinya. Harapannya dengan video ini bisa ngasih gambaran ke kita semua terkait hal yang nantinya bakalan terjadi untuk Boyan Hodak, Persib, dan Timnas Indonesia itu gimana. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama gue mau ajak kalian buat kita cari tahu tentang fakta mendasar yang bikin banyak orang bingung. Sebenarnya dari mana rumor Boyan Hodak jadi pelatih Timnas Indonesia itu muncul? Nah, jadi setelah gue melakukan riset, gue agak menemukan dasar yang konkret dari kemunculan rumor ini. Ada yang bilang bahwa rata-rata dari esko PSSI setuju dan membuka peluang untuk Boyan Hodak dijadikan salah satu calon pelatih Timnas Indonesia. Tapi pernyataan tersebut gak ada dasar yang konkret, gak disebutkan secara jelas bahwa hasil diskusi esko PSSI itu dari mana sumbernya. Cuman ada satu informasi, yang informasi ini muncul dari Ketua PSSI Pers bernama Taufik Ardiansyah yang menyebut bahwa dukungan Boyan Hodak untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia semakin besar karena dia dinilai punya kemampuan untuk menyatukan para pemain bintang yang sekarang udah terbukti nyata di Persib Bandung sehingga bisa menghasilkan tim yang mampu bersaing di level Asia. Yang hal tersebut tentu sejalan dan sangat cocok untuk kondisi dan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Cuman sekali lagi, ini baru rumor. Pada kenyataannya kita masih belum mendapatkan informasi yang konkret, entah itu dari pihak agen, PSSI, ataupun dari pelatih itu sendiri. Jadi sebenarnya rumor ini bukan rumor yang perlu dikhawatirkan secara berlebih oleh bobotoh yang gak mau Boyan Hodak dilepas ke Timnas Indonesia. Cuman, satu sisi, kondisi dari Boyan Hodak itu sendiri yang justru bikin bobotoh jadi khawatir. Kenapa? Karena sekarang posisinya kontrak Boyan Hodak di Persib cuma tersisa sekitar 7 bulanan lagi. Di akhir musim 2025-2026 ini, tepatnya di akhir bulan Mei 2026, itu jadi batas akhir dari kontrak Boyan Hodak bareng Persib. Dan sesuai aturan, bahwa ketika seorang pemain atau pelatih yang kontraknya tersisa 6 bulan lagi, artinya orang tersebut punya hak untuk melakukan negosiasi sampai deal dengan pihak lain. Dan untuk Boyan Hodak, berarti dia bebas melakukan negosiasi per tanggal 1 Desember 2025. Makanya situasi tersebut emang jadi kekhawatiran terbesar, karena bukan gak mungkin di periode 6 bulan tersebut bisa aja dengan prestasi dan pengalaman Boyan Hodak, dia bakalan dapat tawaran kontrak yang nilainya lebih tinggi dari pihak lain, termasuk dalam hal ini PSSI.
Dan misalnya Boyan Hodak milih buat ambil tawaran besar itu, Bobotoh juga gak berhak untuk menyalahkan atau membenci Boyan Hodak karena dia juga manusia biasa, realistis, dengan pengalaman dan prestasinya wajar kalau Boyan Hodak pengen ambil tawaran yang lebih besar. Dan kalau kita pikirin lagi, sebenarnya emang realistis juga kalau kenyataannya PSSI punya minat atau setidaknya ngejadiin Boyan Hodak sebagai salah satu kandidat. Kenapa? Gua kasih tahu alasannya. Mulai dari yang pertama, Boyan Hodak udah paham kultur dan karakter sepak bola Indonesia dan Asia. Nah, ini jadi kriteria yang paling mendasar karena sehebat apapun kualitas pelatih, itu gak jadi jaminan bahwa pelatih tersebut bakalan selalu sukses di tiap tim yang dipimpinnya. Apalagi kalau dengan kultur dan karakter yang belum dia pahami, yang berbeda dari sebelumnya, itu pasti sulit walaupun dia punya kualitas. Contoh paling nyata adalah Jurgen Klinsmann bareng Korea Selatan dan Roberto Mancini bareng Arab Saudi. Yang padahal di Eropa reputasi mereka berdua dikenal bagus, tapi di Asia mereka gak bisa berbuat banyak. Dan dalam hal ini, Boyan Hodak punya kelebihan tersebut. Dia adalah pelatih asal Eropa, tepatnya Kroasia, tapi udah paham betul gimana kultur yang ada di Asia bahkan di Indonesia. Dia tahu kondisi dan cara mendidik pemain di Indonesia itu kayak gimana. Dia tahu cara main dan taktik yang tepat untuk bersaing di Asia gimana. Bahkan dia juga udah tahu dan terbiasa mendapatkan tekanan tinggi dari para supporter yang jumlahnya sangat banyak. Alhasil jika Boyan Hodak melatih timnas Indonesia, harusnya nggak akan jadi masalah besar karena transisi kepelatihan baru timnas Indonesia bisa lebih mulus dan tanpa harus banyak adaptasi dibanding dengan pelatih asing yang baru. Terus yang kedua, ini mungkin jarang diketahui sama banyak orang, tapi Boyan Hodak nyatanya punya pengalaman menangani tim nasional. Jadi tepatnya di sekitar tahun 2017 sampai 2019, itu Boyan Hodak pernah jadi pelatih timnas Malaysia U19. Bahkan prestasinya juga lumayan, karena Boyan Hodak bisa bawa timnas Malaysia U19 juara Piala AFF dan lolos ke Piala Asia. Artinya dengan pengalaman tersebut itu udah jadi bekal yang lumayan. Karena pada dasarnya melatih timnas dan melatih klub itu emang beda penerapannya. Tapi dengan pengalaman itu, rasanya nggak ada masalah kalau nantinya Boyan Hodak tiba-tiba harus pegang tim di level tim nasional. Jadi itu sih alasan kuat kenapa Boyan Hodak bisa aja diminati oleh PSSI. Cuman jika hal itu beneran terjadi, menurut gua langkah tersebut adalah langkah yang sama sekali gak bijak dari PSSI. Kenapa? Karena gini, kita harus memahami bahwa pada dasarnya hubungan antara klub dan tim nasional itu harus ada kesinambungan supaya bisa sama-sama memajukan sepak bola Indonesia. Karena kemajuan sepak bola di suatu negara bukan cuma diukur dari keberhasilan tim nasionalnya aja, tapi keberhasilan klub dan kompetisinya pun ikut dinilai. Nah, dalam hal ini, kita kan tahu Persib sekarang di bawah asuhan Boyan Hodak on the track menuju klub yang berprestasi. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Asia. Dengan permainan cantik Persib Bandung, dengan hasil positif Persib di AFC Champions League tuh sekarang, kelihatannya Persib emang punya potensi besar untuk bisa bersaing dan berprestasi di level tersebut. Dan dengan kualitas yang dimiliki Boyan Hodak, gue rasa masih sangat mungkin untuk setidaknya dalam 2 atau bahkan 3 musim ke depan, Boyan Hodak menciptakan prestasi-prestasi yang baru bareng Persib. Apalagi sekarang yang kondisi tim Persib yang musim ini merupakan full racikan dari Boyan Hodak. Artinya yang kita lihat di sini nggak ada masalah sedikit pun dari perjalanan Persib Bandung sekarang. Dan kalau mereka mau berprestasi, ya mereka harus konsisten untuk menjaga stabilitas tersebut. Dan pada akhirnya prestasi yang ditorehkan Persib dampak positifnya balik lagi untuk sepak bola Indonesia kan. Balik lagi untuk kompetisi Liga Indonesia yang ada di bawah naungan dari PSSI. Nah, jika PSSI ngambil langkah untuk merekrut Boyan Hodak dari Persib Bandung, artinya sama aja. Itu jadi hal yang berpotensi bisa merusak stabilitas dari Persib Bandung itu sendiri. Karena jika nantinya Boyan Hodak diganti, walaupun penggantinya punya kualitas yang lebih baik, tapi belum tentu pelatih tersebut bisa menjaga stabilitas yang sebelumnya ada. Belum tentu hasilnya bakalan lebih baik dari Boyan Hodak, yang pada akhirnya kasusnya bisa aja sama kayak Sintayong. Nah, makanya jangan sampai hal ini terjadi. Walaupun mungkin Boyan Hodak bisa aja ngasih manfaat yang positif buat timnas, tapi gimana nanti nasibnya Persib Bandung? Gimana nasibnya prestasi sepak bola Indonesia di level klub? Gimana nasibnya peringkat Liga Indonesia? Tentu itu semua jadi hal yang dipertaruhkan. Maka di sini sebenarnya pilihannya nggak sesempit itu. PSSI harusnya jangan cuma mementingkan kepentingan timnas, tapi harus mikirin juga nasib dari klub yang bersangkutan. Karena masih banyak nama lain yang nama tersebut jauh lebih ideal dibanding mengganggu harmonisasi yang udah tercipta di antara Persib Bandung bersama Boyan Hodak. Dan satu-satunya langkah preventif yang ideal buat dilakukan, manajemen Persib harus secepatnya mengamankan kontrak Boyan Hodak. Karena jika prosesnya lama atau mepet, bukan gak mungkin Boyan Hodak bisa aja lebih tergiur untuk menerima tawaran lain selain dari Persib Bandung.
Jadi gimana? Kalau menurut kalian, apakah Boyan Hodak layak untuk jadi pelatih timnas Indonesia atau harus tetap stay di Persib Bandung? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!